Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara langsung dengan 6 syuhada ya, yang tewas dibunuh orang jahat di kilometer 50. Dan entah mengapa ya, Allah memberikan satu ide begitu rupa supaya saya bicara langsung dengan 6 syuhada. Dan saya sudah sampai di markas Megamendung ya, markas syariah. Tapi saya lihat, saya hitung di sana ada 5 makam dalam gundukan tanah yang dirambati oleh rumput hijau ya. Yang satu katanya di Jakarta, dan saya sudah mencapai satu pemakaman baru yang sangat menggetarkan dalam suatu suasana yang sunyi, sepi, jauh dari keramaian peradaban kota. Ini lampu ya, sekarang jam 9 malam, tanggal 2 Juni 2021, dan Habib Bahar sudah dihukum 5 bulan karena menganiaya supir taksi. Dan di keterangan online itu sudah saya baca ya, antum tentu tahu, saya baca di online itu Habib Bahar mengaku salah dari segi hukum negara, menganiaya, memukul kepala atau bagian tubuh dari supir taksi itu, dan dihukum 5 bulan. Tapi dari segi hukum agama kira-kira begitu kalau tidak salah saya tangkap ya, dia bisa mempertanggungjawabkan karena dia membela marwah kehormatan istrinya. Saya nggak tahu persisnya, tapi dia merasa cemburu atau merasa sebagai laki-laki dia membela marwah itu, kehormatan istrinya dalam konteks supir taksi itu. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh supir taksi itu sehingga suami dari perempuan itu, yaitu Habib Bahar itu, kemudian melontarkan pukulan-pukulan. Dalam konteks budaya di Makassar, Siri, seseorang laki-laki itu bisa membunuh laki-laki lain yang menggoda istrinya. Ini budaya Siri. Saya baca dalam karangan Hamka ya, dulu waktu saya masih remaja. Kemudian yang kedua, antum tahu ya, para syuhada, antum tentu tahu Habib Rizik ya, orang yang antum kagumi, yang antum kawal, itu dihukum 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan, melanggar protokol kesehatan di Petamburan, di markas Front Pembela Islam. Dan sebelumnya sudah didenda 50 juta dan kemudian dihukum 8 bulan penjara. Di dunia katanya para ahli nggak ada pelanggaran protokol kesehatan itu dihukum penjara, kecuali didenda atau kerja sosial, kerja paksa, bukan kerja paksa ya, sanksi sosial ya, kerja bakti atau apa begitu. Sementara di kasus kerumunan di Megamendung itu Habib Rizik didenda oleh hakim 20 juta dengan subsidi 5 bulan. Mungkin antum perlu tahu perkembangan itu ya. 2 Habib, satu Habib Bahar masuk penjara karena membela kehormatan istrinya, dan kedua Habib Rizik itu masuk penjara karena membela keadilan dan kebenaran dan mengkritik penguasa. Dan sebelumnya antum tentu tahu orang-orang yang membela atau mengkritik penguasa, memberikan satu sikap-sikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan penguasa itu ditangkap polisi dan kemudian diborgol tangannya, dipakaikan baju rompi oranye, dan kemudian dibuatkan konferensi pers. Jadi penguasa menggunakan alat negara atau kepolisian untuk membungkam suara-suara oposisi. Padahal mereka bukan penjahat, itu seperti koruptor ya.
dipajang, kemudian diborgol tangannya, itu kan satu shock terapi. Sementara antum sendiri bukan hanya diborgol, bukan hanya dipakaikan, bukan hanya dipenjara, bukan hanya didenda, tapi dibunuh. Luar biasa itu, Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah ya dari penguasa yang jair. Dan tentu antum merasakan siksaan-siksaan sebelum timah panas itu menembus dada kiri masing-masing, yang ditembak dari jarak dekat 6-6-nya. Oleh karena itu antum tentu mengharapkan ya pengadilan siapa sebenarnya yang membunuh antum semua itu. Habib Rizik sudah dihukum sebagai pihak yang dijadikan terdakwa, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan satu pencurian APBN atau korupsi, dana bansos dan lain-lain, tidak menggunakan jabatan, karena memang Habib Rizik atau Habib Bahar bukanlah pejabat publik ya. Tetapi mereka sudah menerima hukuman, sementara orang yang mencabut nyawa antum semua, yang 6 orang itu sebagai syuhada itu, saya sendiri heran tidak pernah atau belum dihadirkan ke kursi pengadilan sebagai terdakwa, padahal kasusnya sudah tanggal 7 Desember, kasus pembunuhan yang antum rasakan itu, yang sebelumnya antum rasakan disiksa dengan cara yang sangat keji, dilihat dari bekas-bekas tubuh antum yang difoto dan didokumentasikan ya setelah dimandikan, itu luar biasa. Jadi sejak tanggal 7 Desember antum sudah wafat, itu sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, besok tanggal 3, 4 hari lagi 6 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan. Antum belum tahu siapa yang membunuh antum semua, dan saya juga belum tahu siapa yang membunuh antum semua, dan antum tentu tidak tahu lagi kapan itu disidangkan dengan cara yang fair, dengan cara yang adil, dengan cara yang terbuka, dengan cara yang sebagaimana mestinya ya. Jessica yang mencabut satu nyawa dengan minuman arsenik beracun, itu dihukum puluhan tahun, hanya 1 nyawa dihukum puluhan tahun, mungkin 20 tahun kalau tidak salah. Jessica membunuh dengan sengaja 1 nyawa. Sekarang antum 6 orang, 6-6-nya sebagai Laskar Front Pembela Islam dibunuh oleh beberapa orang. Katakan 2 orang membunuh 3 orang, atau 1 orang mencabut 3 nyawa. Kira-kira berapa hakim akan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang mencabut 6 nyawa? Hanya kepada Allah kita berlindung. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahu samad, Allah tempat kita bergantung. Hanya kepada Allah harapan satu-satunya kita gantungkan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.